batu-batu raksasa ini. Kita sudah ada di puncak, sangat curam dan batu-batunya tajam sekali. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa dahulu orang-orang Yahudi ini membuat benteng di atas bukit itu. Jadi persis di bawahnya itu gunung bukit bebatuan, di atas mereka buat benteng yang sangat susah untuk diakses. Ya. Kita pun tadi merasakan bagaimana Susah susahnya. banget. Masih buana ada di depan itu. Masya Allah. Dan itu ada bekas pohon kurma yang seperti terbakar tuh. Dan bentengnya itu ada di sana tuh. Kita tepat ada di bawah benteng Khaybar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai, balik lagi sama channel Umi Gilby Abi ya. Dan di sana Umi Abi juga senjata. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, tadi kita sudah ada di perjalanan di video sebelumnya. Kalau belum lihat silahkan dilihat. Tadi juga kita sudah melewati perkampungan zaman dahulu yang ada di daerah Khaybar ini. Nah, sekarang kita akan melihat di sini ada benteng yang dimana benteng itu dulunya dikuasai oleh orang Yahudi, dan Umi Gilby juga di sini tidak sendirian. Umi Gilby ditemani oleh Bung Hasibuan. Ya, masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-temannya Umi Gilby, alhamdulillah petualangan kami berhasil. Sudah tadi perjalanan yang jauh dari Madinah. Iya. Sekarang semua ini sudah di perkampungan Khaybar dan kita akan melihat benteng bersejarah. Perkiraan ada di atas bukit sana itu persis. Di sana ya, Bung. Ya, dulunya itu benteng milik orang Yahudi. Bentengnya sangat banyak sih sebenarnya. Ada sampai 5 benteng kan, banyak nama-namanya. Ada benteng Qaus namanya, ada benteng Naim. Intinya ini semua kekuasaan orang Yahudi zaman dahulu. Mereka yang menguasai wilayah ini. Akhirnya kaum muslimin datang ke sini dan memenangkan peperangan. Mereka juga akhirnya menguasai Khaybar dan menguasai benteng orang-orang Yahudi yang ada di sana. Kita akan lihat nanti kita ceritakan lebih detail bagaimana benteng bersejarah yang ada di sini. Iya. Jadi ini sebelumnya kita bawa tongkat ini untuk apa nih? Ya, karena kan Kita kan akan naik ke atas gunung nih. Kita lihat tuh. Takutnya juga ada hewan liar. iya betul. Jadi kita harus persiapan sebelumnya. Oh ya, di sana juga ada Ustadz Ansori. Ustadz, udah bawa senjata juga ya? Udah bawa juga. Nah, kita sama-sama bawa tongkat, bukan apa-apa, takut ada apa-apa di atas. Jadi ini kita persiapan. Kita akan menjelajahi bagaimana situasi dan sampai di atas. Ikuti terus vlog ini sampai selesai. Nah, sahabat, perjuangan kita untuk menuju benteng Khaybar yang ada di atas gunung batu itu, kita melewati ke jalan pintas. Ini kita lewat ke rumah-rumah zaman dulu. Ini rumah-rumah yang ada di atas gunung yang ada di daerah Khaybar. Ini perjalanannya sangat melelahkan, tapi sangat menyenangkan. Nah, kita baru sampai sini. Masya Allah, tabarakallah. Kita butuh perjuangan untuk mendaki batu-batu besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, dahulu kaum muslimin perang dengan kaum Yahudi, merebut benteng ini, dan pada akhirnya kaum muslimin memenangi perang Khaybar ini. Dan ini sekelilingnya, ini bekas rumah-rumah zaman dahulu yang ada di daerah Khaybar. Mohon maaf sekali kalau Umi Gilby suaranya agak ngos-ngosan. Dan ini ada bekas kaleng-kaleng minuman. Ini bekas kaleng-kaleng minuman yang sudah puluhan tahun. Nah, insya Allah tuh
Nah, kita masih mendaki melalui batu-batu raksasa ini. Kita sudah ada di puncak. Masya Allah, tabarakallah. Lihat, ini pemandangannya. Kita akan terus mendekati sampai sana. Bismillah. Ini harus sedikit hati-hati karena ini batu-batunya sangat curam dan batu-batunya tajam sekali. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Sedikit lagi akan sampai di ujung. Allahu Akbar. Bung Hasibuan ternyata udah terlebih dahulu mencapai puncak dan ujung dari gunung batu yang besar ini. Nah sahabat, sekarang kita sudah ada di seberangnya Benteng Khaybar. Jadi Benteng Khaybarnya itu ada di sana. Nanti insya Allah kita akan menuju dan mendekati Benteng Khaybar tersebut. Gimana Bung? Ya, tadi kita juga hampir salah jalan. Tadi kita sudah ke sana tuh. Iya, betul sekali. Ke sana ya. Perkebunan kurma, kita salah jalan ternyata. Betapa dahulu orang-orang Yahudi ini membuat benteng di atas bukit tuh. Jadi persis di bawahnya itu gunung bukit bebatuan. Di atas mereka buat benteng yang sangat susah untuk diakses. Iya. Kita pun tadi merasakan bagaimana Susah susahnya banget menuju ke benteng sana. Ini sambil kita pelajari jalan menuju ke benteng. Mudah-mudahan nanti yang di bawah ini kelihatan ada akses. Iya. Semoga kita bisa nanti lebih dekat Iya. ke benteng Qomus miliknya Yahudi dahulu, akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Baik, Masya Allah para penontonnya Umi Gilbi dan juga Bung Hasibuan. Alhamdulillah kami hampir sampai ke satu benteng yang terlihat di sana. Itu peninggalan orang-orang Yahudi yang akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Kita ini berada di Khaybar namanya, perkampungan Khaybar. Lebih kurang sampai 150 km dari kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, Rasul dahulu diceritakan pada tahun ke-7 Hijriah bersama dengan 1.600 pasukan datang ke Khaybar ini ingin menguasai orang-orang Yahudi yang mereka mempunyai benteng di atas sana. Bentengnya sangat banyak, masyhur diceritakan dalam sejarah ada 5 benteng. Tapi yang utama benteng yang akan kita tuju ini disebut namanya ini Benteng Qomus, atau bahasa Arabnya Husnul Qomus, seperti itu dalam bahasa Arabnya. Jadi sengaja orang-orang Yahudi ini mendesain benteng ini persis di atas bukit. Aksesnya sangat susah naik ke atas. Kita pun tadi memang sudah kita coba ingin menuju ke benteng ini sangat susah. Nah, ini akan kita pelajari gimana bisa naik ke sana insya Allah. Rasul kenapa sampai datang ke Khaybar ini? Sebab ternyata orang-orang Yahudi ini berkhianat atas perjanjian yang sudah disepakati di kota Madinah Al-Munawwarah. Karena itu Rasul sesudah peristiwa Hudaybiyah, maka Rasul sudah selesai berhadapan dengan kaum Quraisy, sehingga Rasul kemudian fokus ingin menghadapi orang-orang Yahudi. Maka Rasul datang ke sini nih dengan 1.600 pasukan melawan 10.000 pasukan orang-orang Yahudi. Ketika itu pertempuran di sini terjadi berhari-hari, bukan hanya satu hari. Rasul membawa pasukannya ke sini, sangat susah untuk naik ke atas, ke akses ke benteng ini. Termasuk Abu Bakar juga pernah diutus membawa pasukan, belum bisa masuk. Termasuk Umar bin Khattab juga diutus ke sana untuk menguasai benteng ini juga, tidak bisa juga masuk. Akhirnya Sayyidina Ali yang diutus. Dan kemudian Rasul menyerahkan bendera Islam ke Sayyidina Ali. Rasul perintahkan, wahai Sayyidina Ali, bawa pasukan naik ke atas bukit, jangan kembali hingga kita bisa menaklukkan benteng orang Yahudi. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketika itu Sayyidina Ali matanya masih terganggu ketika itu, sakit matanya, namun dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, kemudian Rasul mengobati matanya Sayyidina Ali, sembuh saat itu juga. Barulah Sayyidina Ali mencoba membawa pasukan untuk naik ke benteng Yahudi yang ada di sana. Dan alhamdulillah akhirnya beliau masuk ke dalam, berjumpa langsung dengan orang Yahudinya, termasuk ada pimpinan perang orang Yahudi ketika itu yang bernama Harith bin Abu Zainab. Dia masuk ke sana dan berjumpa di sana dengan orang Yahudi. Dulu pertempuran tidak seperti zaman sekarang yang harus menggunakan senjata api, tapi langsung dengan senjata pedang ketika itu ya. Jadi berhadap-hadapan. Maka Sayyidina Ali masuk ke benteng itu dan dia menemukan pintu yang ada di sana.
dia dobrak dan itu menjadi tameng atau perisai bagi Sayyidina Ali berjumpa dengan orang Yahudinya, bertempur di sana dan dia bisa mengalahkan. Di saat pintu itu roboh, maka itu akan menjadi jembatan sehingga pasukan yang lain bisa masuk ke benteng Khaybar atau benteng Yahudi yang ada di sana. Sehingga dengan itulah alhamdulillah kota perkampungan Khaybar ini bisa dikuasai oleh kaum muslimin, dimenangkan oleh kaum muslimin, sekalipun ketika itu jumlah mereka sangat sedikit dibanding orang-orang Yahudi. Allah yang memberikan pertolongan karena Allah sudah menjanjikan di peristiwa sebelumnya pada tahun ke-6 Hijriah bahwa sesudah itu akan ada kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin. Dan terwujudlah di peperangan Khaybar ini kaum muslimin bisa menguasai perkampungan Yahudi yang ada di sini, termasuk bentengnya ini, dan semua perkebunan yang ada di sini juga dimiliki oleh kaum muslimin hingga Islam berjaya sampai sekarang berada di Khaybar. Itu ringkasnya. Insya Allah kita akan turun ke bawah sana melihat lebih detail bagaimana benteng yang sudah dimiliki oleh kaum muslimin. Oke? Ikuti terus channel kami menuju ke benteng Khaybar. Ikuti terus sahabat perjalanan kita untuk sampai ada di benteng sana. Nanti kita akan turun lagi dan akan menelusuri jalanan ini yang sangat terjal. Dan inilah sekelilingnya di sekitaran benteng Khaybar ini terhampar perkebunan kurma. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita lanjut perjalanan kita untuk sampai ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan kami untuk sampai ada tepat di benteng tersebut. Nah sahabat, setelah kita tadi ada di seberangnya benteng Khaybar di atas gunung batu, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan kita untuk ada tepat di dekat benteng Khaybar tersebut. Nah ini kita sedang ada di jalan satu arah mobil dan ini perjalanannya sangat terjal sekali, melewati jalan-jalan yang berbatu dan melewati perkebunan kurma. Bisa dilihat sendiri perjalanannya sangat susah sekali. Tuh. Mepet banget. Mepet banget. Iya betul. Persis di samping kaca kendaraan kami nih, dinding-dinding yang ada di sini. Dari dinding satu ke dinding yang lain kita benar-benar sempit sekali jalannya, dan di bawahnya itu juga jalannya terhadang oleh batu-batu karena mobil kita ini ceper seperti mobil sedan. Jadi mobil kita sempat terhendat-hendat oleh batu yang ada di bawah. Ini juga sekarang mobil kita terhalang sama batu lagi, terpaksa kita harus berhenti dan Bung Hasibuan ngatur jalannya mobil supaya batunya dipinggirin. Tuh, Bung Hasibuan ada di depan. Susah banget ya. Untung ini Abi bawa mobilnya lihai banget ya, Masya Allah. Lagi diatur jalannya oleh Bung Hasibuan. Bung Hasibuan ada di depan itu. Masya Allah. Dan itu ada bekas pohon kurma yang seperti terbakar tuh. Dan bentengnya itu ada di sana tuh. Kita tepat ada di bawah benteng Khaybar. Bismillahirrahmanirrahim. Benteng Khaybar sudah ada di depan mata. Terbayang sudah saat pasukan muslimin merebut benteng ini dari tangan Yahudi. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah melalui jalanan yang sangat terjal sekali, jalanan yang sempit sekali, dan bawahnya itu bebatuan sehingga kita kesulitan untuk menuju ke tempat ini. Tadi kita ada tepat di atas gunung batu yang di sana. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana benteng Khaybar. Sekarang kita ada di bawah tempat persis adanya benteng Khaybar. Inilah benteng Khaybar yang dimana dulu benteng ini dikuasai oleh kaum Yahudi, dan disinilah terjadinya peperangan Khaybar. Tapi mohon maaf sekali, Umi Gilby tidak bisa menaiki benteng Khaybar ini karena
benteng Khaybar ini sangat dilindungi dan tidak boleh dinaiki oleh siapapun. Dan ini bisa dilihat dikelilingi pagar seperti ini dan pagarnya digembok. Nah, inilah benteng Khaybar. Dan sebelah sininya ada kebun kurma. Akhirnya lelah kita terbayar sudah. Kita melihat lebih dekat benteng Khaybar ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bung, kita sudah ada di bawah benteng Khaybar. Ya, betul. Seperti yang kita ceritakan tadi di seberang sana, benar-benar posisi benteng ini dibuat oleh orang Yahudi di atas bukit seperti ini. Karena zaman dahulu tentu tidak semudah seperti sekarang menjangkau suatu kawasan ataupun tempat ya. Jadi benar-benar perjuangan dahulu. Bagaimana akhirnya Rasul dengan cerdasnya mengatur strategi untuk menguasai benteng orang Yahudi ini. Tapi di balik itu tentu penuh dengan perjuangan. Yang mana Sayyidina Ali menerobos naik ke atas, berhadapan langsung dengan orang Yahudi ketika itu, bertatap wajah langsung dengan orang Yahudinya. Di sana pertempuran mereka terjadi, yang akhirnya dia bisa menguasai benteng itu dan pasukan kaum muslimin bersatu ke atas. Sekalipun saat itu diceritakan sampai 16 atau sampai 20 dalam versi yang lain, cerita yang lain, syahidnya kaum muslimin ketika itu di sini. Dan orang-orang Yahudi hanya 93 yang gugur di pertempuran ini. Selebihnya semua sudah menyerahkan diri karena benteng yang menjadi pusat di mana di sinilah kekuatan orang-orang Yahudi sudah dikuasai oleh kaum muslimin yang tentu dipimpin ketika itu oleh baginda besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini akan menjadi satu pelajaran besar bagi kita, gambaran besar bagi kita bagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabat Rasul dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga sampai kepada kita semua, bukan hanya mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarganya, bahkan nyawa mereka pun sampai ditaruhkan untuk bisa Islam tersebar kepada kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bung Hasibuan Ya. untuk penjelasan sejarah tentang benteng Khaybar tersebut. Baik. Semoga setelah melihat video ini, tambahlah kecintaan kita terhadap Islam, terhadap Rasulullah SAW. Dan juga sahabat Rasul SAW. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan share ke media sosial lainnya jika video ini bermanfaat. Bagi yang sudah menonton video ini, semoga segera bisa umroh dan haji dan bisa melihat langsung tempat di mana peperangan Khaybar. Dan disinilah Rasulullah SAW perang melawan kaum Yahudi. Aku Migil Bi dan Bung Hasibuan dari Khaybar. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu aja.